Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hanapilensi dengan NIM 190169193, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya adalah salah satu mahasiswa asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan saya selama asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Painan. Baiklah, ini perkenalan tentang saya. Baiklah, kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, kegiatan manajemen persekolahan. Yang kedua, kegiatan latihan mengajar terbimbing. Yang ketiga, kegiatan latihan mengajar mandiri. Kita masuk pada yang pertama, yaitu kegiatan manajemen persekolahan. Kegiatan manajemen persekolahan dibagi menjadi 3, yaitu piket di PBM, piket di perpustakaan, dan piket di tata usaha. Yang pertama, piket di PBM. Pada kegiatan di PBM, saya dan teman-teman asistensi lainnya secara bergiliran piket di meja piket PBM. Tugas yang kami lakukan yaitu menggantikan guru yang berhalangan hadir, mendata guru yang tidak hadir, memberikan izin keluar masuk dan pulang pada siswa, hingga membunyikan bel masuk, bel pergantian jam pelajaran, dan bel pulang sekolah. Bagi yang bertugas melaksanakan piket PBM, diwajibkan hadir lebih pagi dibandingkan guru lain karena harus membunyikan bel masuk. Untuk hari Senin dan juga hari Jumat, yang piket PBM akan turut memanggil para siswa untuk turun berada di lapangan untuk mengikuti upacara bendera dan juga kultum di hari Jumat. Tak hanya itu, kegiatan piket di PBM ini juga membantu para orang tua atau wali siswa yang menitipkan barang milik siswa yang sekiranya diperlukan pada saat jam sekolah. Jadi, di sini orang tua menitipkan barang kepada satpam, lalu satpam mengantarkan di meja piket. Kemudian, yang piket di PBM akan mengantarkan ke siswa di kelasnya masing. Selanjutnya yaitu kegiatan piket di perpustakaan. Sama halnya dengan piket di PBM, mahasiswa asistensi mengajar juga ikut berpartisipasi dalam melakukan piket di perpustakaan. Piket ini dilakukan guna untuk membantu para pegawai pustaka yang ada di SMP 1 Painan untuk melakukan pekerjaannya. Untuk tugas yang diberikan dimulai dari membersihkan lingkungan perpustakaan, dengan membersihkan ruangan, merapikan buku, membersihkan meja, dan sebagainya. Tugas yang lainnya yaitu mengentry buku karena perpustakaan di SMP Negeri 1 Painan sudah menggunakan perpustakaan digital. Jadi, mahasiswa asistensi mengajar diminta untuk membantu mengentry buku ke aplikasi digital, ke aplikasi perpustakaan digital yang milik SMP 1 Painan. Selain itu, mahasiswa asistensi mengajar juga membantu dalam menstempel buku di perpustakaan, melabel buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan piket di tata usaha. Selain piket di PBM,
piket di perpustakaan, mahasiswa asistensi mengajar juga ikut membantu dalam piket di tata usaha. Melakukan piket di tata usaha, yang mana piket ini dilakukan untuk membantu pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya. Hal yang dilakukan dalam piket tata usaha ini yaitu mencatat barang-barang yang ada di ruang tata usaha, yang seluruh ada di sekolah, yang ada di ruang majelis guru, ruang kelas, ruang perpustakaan, dan lain sebagainya. Selain itu, mahasiswa asistensi mengajar juga membantu dalam merapikan dokumen data pendidik dan pendidikan, membantu merapikan data peserta didik baru yang kelas 7 baru masuk ke sekolah SMP 1 Painan. Selain itu juga membantu dalam menstempel lembar ujian dan kartu ujian yang akan dipakai untuk ujian nantinya, seperti ujian mid semester dan juga ujian tengah semester. Selain itu, piket di tata usaha juga dilakukan dengan membantu membersihkan ruangan tata usaha, membersihkan meja, dan sebagainya. Di piket di tata usaha ini, mahasiswa asistensi mengajar dilibatkan 1 kali dalam seminggu masing-masing mahasiswa. Baiklah, selanjutnya yaitu kegiatan manajemen persekolahan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, yakni SMP Negeri 1 Painan. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan Forum Anissa. Kegiatan Forum Anissa ini adalah kegiatan yang diikuti oleh seluruh siswi-siswi SMP Negeri 1 Painan, di mana kegiatan ini dilakukan di Musola SMP 1 Painan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswi dalam hal mengenai informasi kewanitaan atau dalam seperti menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan diri wanita, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan ini untuk memberikan informasi terkait tentang kewanitaan. Kegiatan ini dilakukan setelah pulang sekolah pada setiap hari Jumat, di mana para siswa laki-laki mengikuti sholat Jumat di masjid dan para siswi melakukan kegiatan Forum Anissa. Selanjutnya yaitu kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara bendera ini seperti biasanya dilakukan setiap hari Senin di lapangan sekolah, yakni SMP Negeri 1 Painan. Kegiatan upacara bendera wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan di pagi Senin. Pelaksana atau petugas upacara bendera ini yakni dari tiap kelas dari kelas 91 sampai dengan 97 dan dilanjutkan dengan kelas 81 dan kelas-kelas seterusnya. Kemudian, kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan kultum. Sama dengan halnya dengan upacara bendera, kegiatan kultum ini dilakukan setiap hari pagi Jumat, yakni kultum di lapangan SMP Negeri 1 Painan. Kegiatan kultum ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan dengan mengikuti secara baik kegiatan kultum ini. Pelaksana kegiatan kultum yakni dari kelas 9, tiap kelasnya setiap minggu dari kelas 91 sampai dengan 97 dan dilanjutkan dengan kelas 81 dan kelas-kelas seterusnya.
Jadi kegiatan kultum ini dari awal pembukaan ada baca Al-Quran, ada kegiatan kultum dari siswa, dan ada juga membaca Asmaul Husna dan lagu-lagu qasidah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu kegiatan di luar pembelajaran, yakni seperti kegiatan untuk siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya di luar jam pelajaran. Kegiatan ekskul ini dilakukan setiap hari Sabtu setelah jam pembelajaran selesai. Kegiatan ekskul ini ada banyak cabangnya, ada kegiatan bola, kegiatan ekskul membaca, ekskul tata boga, ekskul menulis, ekskul menari, dan lain sebagainya. Jadi di sini mahasiswa asistensi mengajar ikut serta dalam membimbing siswa-siswi dalam ekskul membaca dan juga menulis, di mana mahasiswa asistensi mengajar harus dapat membimbing siswa agar bisa membaca lebih lancar dan menulis dengan lebih baik lagi. Yaitu kegiatan latihan mengajar terbimbing di dalam kelas bersama pamong. Di mana kegiatan ini mahasiswa asistensi mengajar ikut bersama pamong mengajar di dalam kelas dengan memperhatikan gimana cara mengajar oleh guru pamong yang baik. Kegiatan ini dilakukan mulai dari observasi kelas, melihat keadaan kelas, melihat dengan keadaan siswa, dan juga latihan mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, yaitu memperhatikan bagaimana cara pamong mengajar di dalam kelas, bagaimana cara pamong mengontrol kelas, dan memperhatikan siswa-siswi di dalam kelas. Selanjutnya, mempersiapkan modul ajar, bahan ajar, dan LKPD yang akan diajarkan di dalam kelas. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu tampil mengajar terbimbing. Jadi dalam latihan mengajar terbimbing ini, mahasiswa juga dibimbing dalam cara mengajar dengan baik, bagaimana tampil mengajar dengan diperhatikan oleh siswa-siswi. Kemudian mahasiswa akan dikoreksi oleh guru pamong apakah cara mengajarnya sudah benar, sudah baik, atau harus ada koreksi atau harus ada yang harus diperbaiki. Jadi dalam latihan mengajar terbimbing ini, mahasiswa dibantu oleh guru pamong dalam mengajar di kelas, mengontrol kelas dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu latihan mengajar mandiri. Setelah dilakukan keterampilan latihan mengajar secara terbimbing, maka selanjutnya mahasiswa asistensi mengajar akan melakukan latihan mengajar secara mandiri. Di mana dalam kegiatan latihan mengajar mandiri ini, mahasiswa akan mengajar secara mandiri tanpa didampingi oleh guru pamong di dalam kelas. Mahasiswa akan langsung mempraktikkan bagaimana cara mengajar dan cara mengontrol kelas secara mandiri. Latihan
mengajar secara mandiri ini, mahasiswa juga dituntut harus dapat menguasai kelas secara mandiri. Yang sebelumnya secara terbimbing, guru pamong ikut membantu dalam mengontrol kelas. Namun dalam latihan secara mandiri ini, mahasiswa akan mengontrol kelas dan menguasai kelas secara mandiri. Sebelum melakukan kegiatan latihan mengajar secara mandiri, maka mahasiswa harus mempersiapkan modul ajar terlebih dahulu. Modul ajar ini di mana di dalamnya terdapat bahan-bahan dalam mengajar seperti tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, bahan ajar, LKPD, refleksi diri, refleksi guru, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah mempersiapkan modul ajar, mahasiswa juga menyiapkan media pembelajaran yang akan dijelaskan nantinya. Media pembelajaran ini harus menarik agar siswa-siswi dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah adanya modul ajar dan juga media pembelajaran, maka mahasiswa asistensi mengajar harus tampil mengajar secara mandiri di dalam kelas. Jadi mahasiswa harus terampil, harus dapat mengajar secara mandiri dengan baik. Sekian presentasi mengenai kegiatan asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Painan. Saya Cynthia Hanabiansi. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.